Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohani dan rekan saya Saiha Satoto akan mempresentasikan mengenai Imam Hatip Lisesi Schooling Islam in Contemporary Secular Turkey dari buku Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam yang ditulis oleh Dr. Mahfud Junaidi, Magister Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Buku karangan Dr. Mahfud Junaidi Magister Agama ini terbagi menjadi beberapa bagian dalam bab 13 yang telah beliau susun. Yang pertama adalah introduction, pengantar, the development of Imam Hatip School, pengembangan sekolah Imam Hatip, sociopolitik background, latar belakang sosial politik, the character of Imam Hatip School, karakter sekolah Imam Hatip, dan konklusi. Agama utama orang Turki adalah Islam. Sekularisme terjadi pada masa Kemal Pasha Atatürk, di mana dasar-dasar agama dinasionalisasi dan pendidikan agama dibatasi dan untuk sementara waktu dilarang. Perintah mistik yang populer dari persaudaraan Darwis atau Torika ditekan. Wakaf agama disita dan ditempatkan di bawah kendali pemerintah. Pondok sufi ditutup paksa. Semua hukum Islam di negara Turki segera dipecat karena semua pengadilan syariah ditutup. Serangan Atatürk terhadap Islam tidak terbatas pada pemerintah. Pertama, bentuk hiasan kepala tradisional Islam seperti sorban atau fez dilarang demi topi gaya barat. 2, jilbab untuk wanita diejek sebagai benda konyol. 3, kalender resmi diubah dan dari tradisional adalah kalender Islam berdasarkan Hijriah diganti. Alhamdulillah. Fazlur Rahman menjelaskan perkembangan paling spektakuler dalam pendidikan Islam di dunia Islam kontemporer telah terjadi di Turki, di mana setelah seperempat abad resmi dilarang total, bangkit kembali melalui tekanan publik semata. Sekularisme pada umumnya dan sekularisme dalam pendidikan yang masih diperdebatkan. Beberapa sarjana berpendapat bahwa proses sekularisasi belum selesai di Turki. Sebuah negara tidak dapat disebut sekuler ketika membayar setiap bulan 60.000 gaji imam. Merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Turki satu-satunya negara di mana Islam adalah komunitas agama utama. Tetapi secara konstitusional sekuler menjamin kebebasan penuh untuk beribadah kepada non-muslim. Meskipun Turki yang demokratis mayoritas muslim hampir 8 dekade, sistem hukum dan politiknya telah menunjukkan pemahaman mendalam tentang Islam. Sebagai kekuatan politik, pemerintah mengawasi dan mengatur bagaimana Islam diberikan dan dipraktikkan. Banyak orang melihat keputusan itu sebagai cerminan politik partisan bangsa. Partai Republik Februari 2008, persetujuan parlemen Turki membuktikan amandemen konstitusi yang mencabut larangan jilbab Islam di universitas. Sebelum tanggal ini, larangan publik pada sekutu jilbab diperluas ke mahasiswa di kampus universitas di seluruh Turki. Kemudian beberapa fakultas mengizinkan siswa. 5 Juni 2008, Mahkamah Konstitusi Turki membatalkan untuk mengangkat larangan untuk mengangkat jilbab, memutuskan bahwa menghapus larangan. Pada tahun 2003, Presiden Erdogan memimpin negara Turki dan Turki mulai mengalami kemajuan dalam Islam. Imam Hatip adalah sekolah Islam yang memberikan pengecualian paling menonjol terhadap aturan pendidikan. Sekolah Imam Hatip tidak hanya mencetak Imam Hatip, juga mencetak imam dan dirancang untuk menumbuhkan kepekaan agama. Sekolah-sekolah tersebut bertujuan meningkatkan keimanan siswa. Selanjutnya, kebijakan sekolah Imam Hatip adalah kurikulum tidak hanya membuat ajaran Islam tetapi juga pengetahuan umum. Sekolah Imam Hatip berkembang pesat. Setiap kota memiliki sekolah Imam Hatip dan memiliki siswa lebih banyak dari kapasitasnya. Para siswa sekolah ini tidak hanya menjadi imam masjid tetapi juga memasuki. Demikian presentasi dari kami. Alhamdulillah. Saya Siti Rohani dan rekan saya Saiha Satoto mengucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak Dr. Mahfud Junaidi selaku dosen filsafat pendidikan Islam pada
program guru Madrasah Ibtidaiyah Pasca Sarjana IAIN Salatiga. Lebih kurangnya kami mohon maaf jika ada kekurangan. Kebenaran datangnya dari Allah dan segala kesalahan datangnya dari diri kami pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.